Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Cikidal Arif Rahman Hakim atau Cikidal ARH di channel YouTube BSB Talk. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki dan meraih kesuksesan serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya saat ini hari Minggu 17 Desember 2023 berada di GOR Persatuan Tenis Meja atau PTN Bumi Sangit Permai atau BSP di Komplek Perumahan BSP Desa Stemkar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baru saja selesai digelar turnamen tenis meja single Kaseran Cup yang disponsori oleh Pak Kaseran. Para sahabat, Pak Kaseran adalah politikus PDI Perjuangan dan menjadi caleg DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan atau Dapil Tambun Selatan. Pak Kaseran punya kepedulian tinggi terhadap kehidupan masyarakat, ingin memajukan. Nah, dalam kesempatan ini hadir Pak Kaseran. Selamat malam Pak Kaseran. Sehat Pak? Sehat. Ini ya tadi Pak ya. Turnamen tenis meja nih Pak ya. Cukup meriah. Pak, boleh tahu apa alasan Bapak mensponsori turnamen tenis meja Kaseran Cup ini Pak? Menurut saya memang cukup positif dengan adanya turnamen tenis meja Kaseran Cup yang panitia telah selenggarakan. Turnamen ini ada silaturahmi ya keluarga Pemisani dan khususnya Tambun Selatan sebagai panitia Pemisani. Ini saya positif karena di sini banyak mengundang para tenis meja dari di luar Pemisani dan ini akan lebih meningkatkan silaturahmi, saling mengenal. Ini cukup positif, bisa dilanjutkan kemudian hari kalau memang nanti ada kesempatan itu bagus sekali. Karena ini akan mencetak bibit-bibit yang positif buat saya itu bagus sekali, bisa dilanjutkan lagi, bukan hanya sekarang ini. Itu positif saya. Para sahabat, turnamen tenis meja single cup ini digelar 2 hari. Pak Kaseran dari hari pertama hadir membuka, kemudian di acara penutupan hadir. Gimana Pak kesannya mengikuti kegiatan turnamen selama 2 hari ini? Ya tadi yang saya sampaikan cukup positif ya, karena emang satu kita lebih ajak silaturahmi juga ya. Memang di samping turnamen tapi kita lebih mengakrabkan dan kita bisa saling mengenal ya, yaitu bisa mencetak bibit-bibit yang untuk anak-anak muda. Kita bisa menarik anak-anak muda yang punya potensi talenta di olahraga bidang tenis meja. Ya, para sahabat, Pak Kaseran adalah warga RT 13 Komplek Perumahan Bumi Sangit atau DFT. Aktivitasnya beragam. Jadi Pak Kaseran juga adalah usahawan yang sukses di beberapa bidang, terutama hasil pertanian, kemudian mengembangkan sayap bisnisnya ke buka usaha kafe, dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan suasana politik, Pak Kaseran adalah kader PDI Perjuangan. Gimana ceritanya bergabung dengan PDI Perjuangan? Memang ini memang sudah latar belakang saya memang mungkin sudah panggilan ya, ini karena ideologi PDI Perjuangan tentu merupakan ideologi yang
mengarah ke bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat yang pluralisme. Kenapa saya tertarik sama PDI Perjuangan, yaitu karena ideologinya adalah Pancasila. Kita kebangsaan yang diutamakan, kita nasionalisme, nggak lihat latar belakang suku dan agama, adalah satu. Itulah mengapa saya tertarik di PDI Perjuangan, karena ideologinya adalah berlandaskan Pancasila, ya masyarakat yang pluralisme dan kebangsaan. Iya. Sejak kapan Mbak menjadi anggota PDI Perjuangan? Saya menjadi anggota PDI Perjuangan mungkin sudah 10 tahun ya, tapi saya sudah masuk dalam organisasi itu sudah 5 tahun. Iya. Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi apa jabatannya? Saya di wakil struktur di PAC. Oh, PAC PAC. Lampung Selatan di wakil ketua. Wakil ketua. Kalau untuk jadi caleg ini baru pertama kali cuma gini ya? Untuk saat ini saya baru pertama kali untuk menjadi caleg. 10 tahun yang lalu berkecimpung di pentas politik, kenapa baru di pemilu 2024 jadi caleg? Ya, memang semuanya proses Pak Arif ya. Ini kita nggak bisa, karena kita menjadi kader juga, untuk menjadi caleg juga kan nggak harus langsung. Kita juga harus ada proses. Iya. Ya jadi ya kita menjadi anggota biasa, membantu dilanting juga, saya dilanting juga, terus kita pengurus di PAC Lampung Selatan. Ya. Apakah kesibukan Pak Seran untuk sosialisasi sebagai caleg ini baru beberapa bulan atau bagaimana? Ya memang perjalanan kami, kita sudah ada komunitas sahabat Kaseran, kita sudah berjalan di dalam waktu 1 tahun 4 bulan ini. Oh, udah lama Pak ya? Sudah lama, dan memang kami banyak concern di sosial. Jadi memang perjalanan kami sudah 1 tahun 4 bulan. Memang kenapa kita sudah berjalan cukup lama, karena memang kita juga punya tanggung jawab moral untuk mengibarkan bendera Partai PDI Perjuangan. Iya. Boleh tahu Pak apa visi dan misi Bapak sebagai caleg? Ya saya untuk membawa visi peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu dalam arti ya kita concern pada tenaga kerja yang memang menjadi concern kita, karena kita banyak pengangguran khususnya di Lampung Selatan. Untuk pendidikan, kita juga akan dorong untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dan yang anak-anak berprestasi. Kita bisa nanti dorong di program Indonesia Pintar. Juga untuk kesehatan juga kita sudah berjalan, banyak membantu masyarakat yang memang nggak mampu, kita bantu ya program KIS, seiring dengan program pemerintah kita bantu juga proses untuk supaya mereka bisa memiliki KIS. Juga mereka yang sedang sakit kita bisa bawa ke rumah sakit yang memang membutuhkan. Iya. Juga untuk UMKM ya, ini nanti kita akan dorong. Nah, jadi itu salah satunya dari peduli lingkungan itu ya tadi mencakup pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, dan UMKM. Iya. Di masa pandemi COVID 2000 sampai 2022, sahabat Kaseran sudah bergerak. Sudah, jadi emang kita dari 2022 sudah bergerak. Kita mulai dari bulan Juli 2022 kita sudah bergerak. Iya. Jadi emang kita sudah cukup lama, karena emang kita yang tadi saya sampaikan, saya punya tanggung jawab sebagai kader partai PDI Perjuangan. Saya harus mengibarkan bendera partai PDI Perjuangan. Jadi bukan hanya karena diri saya sendiri, tapi saya punya tanggung jawab untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan. Iya. Bagaimana peluang PDI Perjuangan
di Kabupaten Bekasi pada pemilu 2024 mendatang? Saya rasa cukup potensi ya kita untuk memenangkan terutama untuk pilpres. Memang kita sudah diinstruksikan oleh ketua umum, ketua divisi kita Bapak Sulaiman, kita harus turun ke bawah dan memang kita mengusung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Kita harus menang untuk pilpres 2024 dan untuk peluang caleg juga pileg kita juga harus menang karena memang ranting PAC dan DPC mesin partai di Kabupaten Bekasi saat ini kita bergerak semuanya dengan bekerja para teman-teman caleg anak ranting mesin partai dari anak ranting sampai DPC kerja semua ini mudah-mudahan 2024 PDI Perjuangan bisa target kita 14 kursi di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya Untuk 2019 kita 7 kursi. Jadi kita targetnya kita 200%. 100%. 100%. Iya. Apa menurut Pak Kasiran kelebihan capres yang diusung oleh PDIP yaitu Ganjar dan Pak Mahfud dan cawapres Pak Mahfud? Apa kelebihan mereka? Ya secara kapabilitas ya beliau Pak Ganjar sudah ini ya cukup familiar karena dalam struktur partai dia juga emang Pak Ganjar dari kader yang dari mulai bawah beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI juga terus menjadi gubernur juga 2 periode dan cukup matang juga jadi emang untuk kemampuannya nggak perlu diragukan sedangkan wakilnya Pak Mahfud juga sudah berapa kali dari beberapa presiden juga sudah menjabat menteri latar belakang dan kita sudah tahu lah Prof Mahfud MD kita nggak perlu kita ragukan lagi. Iya. Kembali ke soal tenis meja para sahabat. Saya mau tanya ke Pak Kasiran, apabila Allah mengizinkan Pak Kasiran terpilih nanti menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029, apa yang akan Bapak lakukan khususnya tentang tenis meja di Bekasi umumnya dan di Bumi Sani Permai? Ya khususnya di perumahan Bumi Sani karena saya menjadi putra Bumi Sani ya saya sangat senang sekali dan sangat positif ini bisa kita lanjutkan lagi. Tadi saya sudah bincang dengan salah satu anggota ketua RT 13 Bumi Sani Permai. Ini cukup bagus bisa nanti dilanjut lagi di lain hari dan ini bisa meningkatkan silaturahmi di lingkungan warga Bumi Sani. Saya rasa itu cukup bagus dan positif. Ya bukan hanya saya, tapi buat masyarakat khususnya Bumi Sani dan masyarakat Tambun Selatan. Karena ini sudah banyak yang antusias juga, banyak yang menanyakan dari bukan hanya warga Bumi Sani, tapi dari desa-desa lain khususnya Tambun Selatan. Kapan mau diadakan lagi Pak? Ya, mudah-mudahan karena kita di sini ada wadahnya tenis meja Bumi Sani Permai nanti bisa dilanjut lagi lah. Saya yakin teman-teman pengurus bisa nanti ya kita gotong royong lah ini untuk mengadakan turnamen-turnamen yang sifatnya bisa meningkatkan silaturahmi. Iya. Apa pesan Pak Kasiran terkait pencalonan Bapak sebagai anggota Dewan Menteri pada masyarakat? Ya pesan saya mudah-mudahan masyarakat Tambun Selatan khususnya warga Bumi Sani mudah-mudahan nggak menyia-nyiakan suara mulai menghargai suara. Ayo tanggal 14 Februari kita jangan lupa datang ke TPS ya untuk menyampaikan hak suara kita dan satu suara itu
sangat penting buat lingkungan kita untuk pembangunan khususnya Bumi Sani dan warga Tambun Selatan. Demikian wawancara BS Talk, wawancara eksklusif nih, jarang-jarang bisa ketemu Pak Kaseran karena sibuk mondar mandir kesana kemarin kampanye. Makasih Pak Kaseran, semoga sukses ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa pilih Pak Kaseran untuk dapil Tambun Tambun Selatan. Selatan. Terima kasih.